Dari Bumi Karang Putih Darung Padang, 103.4 Classy FM, this is the actual radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Classy People dan juga sahabat SPH. Kembali lagi kita dalam program podcast Semen Padang Hospital bersama Classy FM. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol seru tentang sesuatu nih yang pasti pernah bikin kita semua bertanya-tanya tentang si tamu tidak diundang dalam dunia kesehatan gigi. Nah, betul banget, yaitu gigi bungsu. Nah, dipandu oleh saya Putri Delia, kita akan ngobrolin banyak hal yang buat kita bertanya-tanya. Sebenarnya gigi bungsu ini teman atau musuh sih? Ada yang tumbuhnya lancar tanpa masalah, tapi tidak sedikit juga kasus yang bikin hidup jadi kurang nyaman ketika si gigi bungsu ini tumbuh. Nah, beruntung banget nih, di episode kali ini kita sudah menghadirkan langsung narasumber yang super expert di bidang ini. Beliau adalah Dr. Gigi Andreas Pascawinata, MDSC SPBM, dokter spesialis bedah mulut dari Semen Padang. Selamat sore Mbak Putih. Halo, selamat sore dokter. Gimana senang sekali bisa hadir di sini. Alhamdulillah ya, senang ya dokter ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan kita ya dokter ya. Oke dokter. Ini banyak sekali pertanyaan yang akan kita kupas di episode kali ini dokter. Ada yang bilang nih gigi bungsu itu seperti tamu tak diundang. Sebenarnya gigi bungsu itu apa dan kenapa namanya gigi bungsu dok? Baik, boleh saya jelaskan sedikit ya? Boleh, silakan ya. Dokter. Di sini kalau gigi bungsu itu gigi yang tumbuh paling terakhir. Jadi kalau gigi paling terakhir biasanya kan dibilang bungsu gitu kan. Ya. Karena dia tumbuh pada rentang usia 17 sampai 23 tahun. Nah itu. Nah namun karena banyak permasalahan kadang-kadang ya, terutama pada usia remaja itu kan, karena mungkin rahangnya tidak cukup ruangan untuk tumbuhnya gigi bungsu itu, sehingga banyak yang mengalami keluhan dengan pertumbuhan gigi bungsunya. Nah, gitu. Oke, berarti karena tumbuhnya paling akhir ya paling dokter? Akhir, makanya namanya gigi bungsu. Oke, berarti setelah gigi ini tumbuh nggak ada lagi gigi manusia yang tumbuh ya dokter? Ya? Oke, kalau begitu. Berarti rentang usianya memang di usia remaja hingga dewasa awal itu ya dokter ya? Oke. Dan kenapa seringkali ditandai dengan rasa sakit ketika si bungsu ini tumbuh nih dok? Nah, jadi gini, yang namanya gigi kan mulai erupsi atau tumbuh menembus gusi ya, itu tentu akan menimbulkan sedikit cedera ya pada gusi ya, itu menimbulkan sedikit peradangan ya. Ya kalau peradangannya sudah menekan saraf tentu akan merasakan sakit ya. Jadi pada proses munculnya itu secara perlahan, secara normalnya seperti itu ya, secara alaminya. Nah dia akan menembus gusi ya, sehingga menimbulkan cedera, ya menimbulkan radang yang bisa menimbulkan rasa sakit ya pada pasien. Seperti itu. Berarti karena dia langsung menyerang saraf dan gusi gitu ya? Nah ya. Oke, baiklah. Nah ada mitos nih dokter, kalau katanya gigi bungsu itu bikin gigi depannya berjejal. Emang benar ya dok? Nah itu bukan mitos sebenarnya, tapi memang fakta ya. Karena memang ada kehadiran gigi bungsu tentu akan mendorong sedikit ya gigi-gigi di depannya. Ya kalau giginya sudah berjejal ya makin berjejal jadinya. Nah makanya biasanya kalau untuk perawatan behel biasanya ya, kalau dokter gigi yang spesialis ortodontis itu selalu menyarankan biasanya kalau ada gigi bungsunya biar nggak memperparah keadaan jejal pada giginya itu biasanya gigi bungsunya diambil aja gitu. Karena akan lebih menyempitkan lagi, makin mendorong lagi dari belakang gigi bungsunya itu ke depan gitu. Oke dokter, berarti kalau dari awal giginya sudah rapi kemudian tumbuh gigi bungsu berpotensi berjejal? Berpotensi, karena dia akan memaksakan giginya tumbuh sehingga ruangannya jadi sempit, makin mendorong ke depan gitu. Jadi gigi makin maju atau gigi jadi berjejal gitu. Oke, baiklah dokter. Nah, kira-kira kapan kita harus curiga ketika si gigi bungsu kita ini bermasalah dokter? Apakah misalnya dia belum tumbuh nih, apakah itu sebuah masalah atau gimana dokter? Nah, ya jadi pada rentang usia 17 sampai 23 tahun seandainya di situ ada keluhan tentunya untuk daerah yang gigi-gigi paling belakang, ya tentu itu udah harus diperiksakan ke dokter. Nah, tapi biasanya kalau bagi pasien-pasien yang udah teratur merawat giginya sekali 6 bulan gitu, nanti dokter giginya pasti akan melihat ya keadaan giginya itu, dan kalau dia belum tumbuh atau dia mungkin tumbuh tidak normal, itu pasti dia akan disarankan untuk diperiksa lebih lanjut gitu, seperti itu. Oke dokter. Nah, buat Classy People dan juga sahabat SPH yang belum rutin nih untuk memeriksakan gigi, pasti sukar untuk membedakan ini sakit gigi bungsu yang tumbuh atau sakit gigi biasa. Biasanya apa perbedaannya tuh
itu dok? Perbedaannya ya sama-sama di mulut seperti itu. Perbedaannya ya, kalau gigi bungsu tentu di area yang paling belakang dari rongga mulut kita. Berarti mulut bagian belakangnya ya dok ya? Ya, itu biasanya karena dia paling belakang ya ada beberapa keluhan yang biasa dirasakan sama pasiennya. Biasanya susah buka mulut ya, karena dia juga kalau radangnya sudah menyebar ke otot pengunyahan ya, mulut jadi susah dibuka misalnya gitu. Terus telinga berdenging, sering sakit kepala sebelah. Nah, seperti itu. Jadi itu yang agak berbeda dengan gigi yang lain kalau mengalami kerusakan gitu. Jadi kalau gigi yang lain dia seperti infeksi aja, misalnya gigi berlubang ya, ada bengkak-bengkak kecil di gusi, atau mungkin kalau menyebarnya lebih besar mungkin bengkaknya sampai ke rahang gitu kan. Nah, itulah kalau misalnya kerusakan pada gigi biasa. Sementara pada gigi bungsu tentu di area belakangnya sampai menyebabkan gejala seperti yang saya sampaikan tadi. Berarti memang kalau lagi gigi bungsunya tumbuh atau bermasalah, itu pipinya seperti hamster tuh benar berarti ya dokter ya? Itu salah satu tandanya berarti ya? Kalau gigi lagi tumbuh ya? Kalau gigi lagi tumbuh ya ada menimbulkan tadi cedera dan peradangan. Kalau misalnya ya pembengkakannya cukup besar, tentu agak bengkak juga dikitnya ya. Dan kalau udah menimbulkan tidak simetris wajahnya gara-gara bengkaknya itu ya, mungkin itu udah harus ada intervensi oleh dokter nanti ya. Harus dikasih pengobatan tentu. Itu nggak normal seperti itu sebenarnya ya. Jadi kalau sudah menimbulkan bengkak sampai seperti hamster gitu ya segera carilah dokter gigi atau dokter gigi konsul dulu ya apa yang terjadi. Nah, gigi bungsu ini kan kasusnya ada yang dicabut, ada yang dibiarkan saja ya dok ya, karena berpotensi untuk membuat gigi depan berjejal seperti tadi. Kondisi-kondisi apa saja yang membuat gigi bungsu ini bisa kita pertahankan dok? Oh ya, jadi sebenarnya pertumbuhan gigi bungsu itu nggak selalu ya bikin kerusakan atau rasa sakit seperti itu ya. Pada orang yang rahangnya cukup tumbuh dengan baik dan besar dan punya cukup ruangan untuk tumbuhnya gigi bungsu, itu malah menguntungkan sebenarnya. Ya, karena nanti ada kehadiran gigi baru yang nanti akan membantu di dalam pengunyahan, proses pengunyahan. Nah, kalau pada keadaan seperti itu ya nggak perlu diambil gigi bungsu ya. Termasuk juga ada beberapa orang yang gigi bungsunya tidak tumbuh karena tidak ada benihnya. Nah, jadi ya sedikit menguntungkan juga karena biasanya kalau orang sekarang ini kan agak kecil gitu ya. Nah, sehingga kalau ada gigi lagi yang mau tumbuh sementara rahangnya kecil, ya itu kan pasti mendesak dan bikin rasa sakit. Nah, terus kalau udah menimbulkan kerusakan, misalnya kalau gigi bungsunya tumbuhnya mereng, sudah menimbulkan ketidaknyamanan pada saat makan, pada saat atau mungkin tiba-tiba sakit aja karena karena ada radang di situ ya, itu udah harus dilakukan pertolongan. Dia dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya, dan kemudian baru ada tindakan. Nah, tindakan di sini biasanya kalau untuk gigi bungsu, kalau giginya terpendamnya cukup dalam, itu biasanya kita tindakannya adalah tindakan bedah, atau istilahnya kalau operasinya namanya odontektomi gitu. Odontektomi ya dokter. Oke dokter. Nah, kita tahu nih kalau cerita cabut gigi bungsu ini banyak banget cerita seramnya ya dokter ya. Ada yang katanya sampai bengkak berbulan-bulan saking hiperbolanya nih dok, atau mungkin ada yang katanya bisa menyebabkan kebutaan. Nah, itu sebenarnya proses pencabutannya itu bagaimana dok? Apakah benar seseram itu atau gimana nih dok? Ya, saya rasa mungkin karena hanya mendengar berita-berita yang beredar gitu ya, yang belum tentu kebenarannya gitu ya. Ya, sebenarnya proses pencabutan gigi bungsu itu biasanya ada dua tipe biasanya kita lakukan, itu dengan operasi dengan bius lokal dan ada operasi dengan bius umum. Nah, yang membedakannya itu letak dan posisi dari gigi bungsunya sendiri. Kalau letak dan posisinya agak tumbuh keluar gitu ya, dan memudahkan ya, kadang-kadang akarnya mungkin tidak begitu panjang gitu kan. Nah, itu bisa kita lakukan operasi dengan bius lokal. Nah, jadi kalau bius lokal ini pasien bisa langsung pulang biasanya. Lama operasinya sekitar setengah sampai 1 jam biasanya. Sebentar berarti ya, sebentar. Dan
Ya kalau misalnya dia cukup dalam terbenamnya, nah itu yang kita pilih operasi itu dengan cara bius umum, dibuat dalam keadaan tertidur. Jadi pasien juga akan merasakan kenyamanan karena tidak ada rasa sakit. Kalau kita lagi dibuat tertidur kan nggak ada sakit. Itu juga lama operasinya cuma 1 jam aja biasanya, ya kurang lebih 1 jam untuk beberapa gigi sekaligus biasanya. Nah seperti itu. Dan kalau yang operasi dengan bius umum biasanya disarankan untuk rawat inap 1 malam habis operasinya, karena masih pusing ya habis operasi biasanya. Jadi besok paginya udah segar kembali, boleh pulang gitu. Jadi saya rasa tidak begitu menyeramkan kalau memang kita udah tahu prosedurnya seperti apa gitu. Oke, berarti memang harus mendengarkan penjelasan langsung dari dokter dan yang expertnya ya dokter, jangan mendengarkan katanya. Iya betul. Gitu. Nah terus tadi ada satu lagi yang sampai buta gitu kan. Nah tapi itu kalau saraf pada gigi itu memang ya sumbernya sama kan dari susunan saraf pusat, cuman berbeda dari segi anatomi ya. Jadi kalau saraf mata kan beda letaknya, saraf gigi juga akan berbeda. Jadi dia nggak akan saling mempengaruhi kalau tidak ada kelainan yang benar-benar yang secara medis tidak bisa dibuktikan. Kalau secara medis itu memang tidak bisa dibuktikan bahwa cabut gigi bisa membuat buta mata. Itu mitos ya dok ya? Mitos. Dan kalau kecuali ada kelainan lain ya, misalnya ada kerusakan saraf di otak ya, yang sebelumnya mungkin tidak terdeteksi gitu. Nah, yang hal-hal seperti itu yang biasanya mengganggu operasi, sehingga dianggap operasi gigi bungsu jadi sumber masalahnya kenapa bisa buta. Padahal sebelumnya mungkin ada penyakit lain yang menyertai gitu. Oke, dokter. Nah, kalau untuk recovery-nya sendiri dok, kalau untuk penanganannya kan 1 hari atau langsung bisa pulang gitu ya. Kalau untuk recovery-nya butuh berapa lama tuh dok? Nah gini, habis operasi gigi bungsu biasanya tuh itu akan pasien mengalami agak bengkak dan nyeri, itu biasanya 3-5 hari. Tapi itu di cover dengan obat-obatan. Jadi pasien tetap nyaman harusnya dengan obat-obatan yang diberikan gitu. Kalau 1 minggu biasanya itu udah enakan, udah bisa gosok gigi kayak biasa, makan kayak biasa. Nah kalau sebelumnya kan mungkin bubur dulu ya kan, karena memang kalau dibawa makan masih agak nyeri dikit gitu kan. Nah kalau benar-benar sembuh sempurna sampai nggak kelihatan lagi bekas operasi, itu biasanya butuh waktu sampai 2 minggu sampai sebulan. Nah tapi kalau untuk beraktivitas misalnya itu kalau operasi bius lokal ya bisa langsung aktivitas kan, kita masih sadar kan. Nah tapi jangan yang berat-berat. Berarti boleh langsung kerja nggak tuh dok? Habis operasi sorenya langsung kerja boleh nggak dok? Operasi pagi, sorenya langsung kerja. Kalau yang operasi bius lokal saya rasa bisa, tapi bisa ya, dok, kerjanya jangan yang terlalu berat ya. Namanya kita habis kehilangan cairan. Kalau yang bius lokal ya, kalau bius lokal, jadi kalau kehilangan cairan itu kan ada darah yang keluar gitu kan. Nah tentu ada tubuh kita masih belum terlalu stabil itu, dituntut banyak istirahat juga. Kalau operasi bius umum itu besok paginya udah lebih enak ya kan, dia dirawat inap 1 malam. Nah jadi beraktivitas bekerja bisa, tapi jangan yang berat-berat dulu. Dari kita sendiri memang bisa ngasih izin itu biasanya 2-3 hari. Kalau misalnya pasiennya masih ada keluhan bengkak dan nyeri yang agak lebih gitu. Seperti itu kira-kira Mbak Putih. Nah kalau untuk penanganan atau tips dari dokter sendiri nih, ketika masa recovery itu ternyata bengkaknya nggak sembuh-sembuh, atau mungkin aduh ini gimana ya bengkaknya gitu. Ada tipsnya nggak dokter untuk meredakannya? Ya yang pertama setelah operasi itu tentu mendengarkan instruksi dari dokternya kan. Ada beberapa instruksi biasanya dari dokternya supaya post operasinya tidak ada komplikasi yang terjadi. Nah contohnya dokternya meminta gigitkan kapasnya sekitar setengah sampai 1 jam gitu kan. Gigitkan kapas yang biasanya ditempelkan di daerah yang dioperasi tadi ya. Gunanya tuh untuk menekan supaya tidak terjadi pendarahan. Tapi kalau pasiennya berkumur-kumur terus di rumah ya tentu dia bisa terjadi pendarahan gitu kan. Nah instruksi seperti itu ada beberapa yang diberikan dokter biasanya. Selain menggigitkan kapas, berarti harus
kompres es biasanya tuh berguna untuk mengurangi peradangan, jadi bengkaknya nggak terlalu besar. Nah, itu bisa diaplikasikan di rumah. Terus minum obat teratur, ya, banyak istirahat, gitu. Nah, bila ada keluhan menjelang masa kontrol, biasanya kita kontrol kalau bisa operasi itu sekitar 1 minggu. Masih ada sakit, kalau misalnya sakitnya agak berlebih, itu ya bisa berkontak lagi sama dokternya, ya. Nah, jadi saran saya ya ikuti anjuran dokternya sesuai dengan instruksi pos operasi, ya. Demikian. Oke, Dok. Nah, kalau untuk di rumah sakit sendiri, di Rumah Sakit Semen Padang Hospital, alur pemeriksaannya atau penanganannya gimana, dan kira-kira biayanya tuh tergolong mahal nggak, Dok? Gitu ya. Jadi alur pemeriksaannya pasti pasiennya harus bertemu dulu, konsultasi dulu sama dokternya. Dokternya akan melakukan pemeriksaan yang lengkap, mulai dari wawancara, misalnya seperti kalau kita ada anamnesis kalau di kedokteran, ya. Jadi kita akan tanyakan apakah ada riwayat penyakit-penyakit dalam yang tentu nanti akan mempengaruhi operasinya, ya. Apakah sudah berapa lama keluhannya berlangsung, ya. Nah, saat bagaimana keluhannya berlangsung, kita akan tanyakan di situ dengan lengkap. Kemudian dilakukan pemeriksaan langsung, ya. Kita lihat langsung sama bagaimana keadaan giginya, apakah ada peradangan, apakah memang giginya tidak tumbuh dengan baik, ya, miring ke arah mana, gitu. Nah, kemudian biasanya kalau hanya dari pemeriksaan klinis istilahnya, kalau penglihatan dokternya langsung kan nggak begitu jelas. Kita ada butuh tambahan pemeriksaan lagi. Biasanya pemeriksaan radiologi kita, jadi seperti ronsen yang namanya ronsen panoramik yang kelihatan semua giginya itu. Nah, disitulah kelihatan bahwa letak giginya mungkin bermasalah, itu lebih jelas. Kemudian baru dokternya akan menyampaikan kepada pasiennya, ya, informasi tentang hasil pemeriksaan tadi, dan kemudian bersama dengan pasien menetapkan kapan akan dioperasi, gitu. Jadi tidak dokternya saja yang memutuskan, gitu maksudnya. Ya, ini karena operasi seperti ini sebenarnya operasi yang bisa diatur waktunya. Ya, jadi diatur bersama-sama pasiennya, kapan pasiennya bisa, kapan jadwal di rumah sakit juga bisa. Nah, kemudian baru dilakukan tindakan operasi. Nah, kalau tindakan operasi mungkin sedikit dijelaskan aja mungkin, ya. Tentu dibius dulu, kalau bius lokal ya dibius dulu, kemudian gusnya dibuka dikit pakai pisau bedah. Ada pengurangan tulang sedikit, ya, di daerah sekeliling giginya. Nah, tapi karena dia dalam keadaan terbius, itu nggak terasa sakitnya harusnya sama pasien. Ya, kalau biusnya jalan dengan baik, dia nggak akan terasa sama pasien. Nah, kemudian baru setelah giginya agak longgar karena tulangnya sudah dikurangi sedikit, baru gigi itu bisa diambil. Setelah itu baru ditutup lagi gusinya itu dengan penjahitan sekitar 2 atau 3 jahitan di daerah operasi. Nah, seperti itu aja, simpel sebenarnya. Oke. Nah, kalau untuk biayanya nih, Dok? Oh, biaya, ya, oke. Biayanya standar lah, ya, maksudnya. Ya, gimana? Saya rasa sesuai lah, karena bahan habis pakai sudah dihitung semuanya. Sesuai dengan penanganannya berarti. Iya. Ya, saya rasa nggak begitu nggak begitu mahal juga, ya. Dan sebenarnya kan kalau kita punya asuransi BPJS pun juga tetap mengcover. BPJS juga, ya, betul. Oke. Ya. Oke, baiklah, dokter. Ya. Nah, itu dia Classy People dan juga sahabat SPH perbincangan kita. Tapi sebelum kita tutup, kita minta tips dan pesan dulu nih dari dokter untuk Classy People dan juga sahabat SPH yang mungkin masih takut nih, sudah mempunyai gigi bungsu yang mungkin akan tumbuh, sudah mulai meradang, tapi masih takut untuk memeriksakan ke dokter. Boleh, Dok? Ya, jadi ya buat para pendengar sama penonton, ya. Jadi tips yang bisa saya berikan di sini paling ini, ya, jaga kebersihan mulutnya dengan baik, ya, dengan seperti gosok gigi teratur, ya. Karena kalau gigi kita dalam keadaan sehat, jadi penyakit mulut pun jadi susah untuk berkembang, gitu kan. Nah, kemudian segera periksakan bila ada keluhan-keluhan yang muncul, ya, terutama kalau dengan tema kita, ya, berarti gigi paling belakang, ya. Berarti kalau ada rasa sakit, ada susah buka mulut, sakit kepala sebelah. Nah, jadi segera periksakan ke dokter, dan kita pun semaksimal mungkin akan melayani dengan baik.
Demikian mungkin. Oke, terima kasih dokter. Nah, itu tadi perbincangan kita bersama Dokter Gigi Andries, Classy People dan juga sahabat SPH. Jadi gigi bungsu itu bukan musuh ya, tapi bisa jadi teman kita kalau ditangani dengan baik ya dokter ya. Nah, itu tadi perbincangan kita. Terima kasih Anda sudah mencermati episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Putri Delia dan juga dokter pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and then see you.